Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih materi yang Anda bagikan. Kita fokus ke bab 10 ya, soal spiral ketidaksabaran. Pertanyaan dasarnya kan gini, kenapa ya di zaman yang katanya serba cepat, serba efisien ini, kita kok malah rasanya makin nggak sabar, makin gampang frustrasi gitu? Iya, betul banget. Dan sumber ini kan nunjukin satu hal yang ya bisa dibilang paradoks lah. Teknologi ini kan harusnya bikin hidup lebih mudah, lebih cepat, ngasih kita waktu luang. Tapi kok efeknya malah sebaliknya. Kita jadi makin nggak sabar. Nah, misi kita sekarang ini coba bongkar. Kenapa sih bisa gitu? Kenapa spiral ketidaksabaran ini muncul? Dan apa dampaknya buat Anda? Oke, mari kita bedah nih. Contoh yang Anda kasih tadi soal microwave itu menarik banget. Dulu mungkin orang ya, santai aja, nunggu oven panas. Sekarang, nunggu semenit depan microwave aja rasanya udah, aduh lama banget. Kok bisa secepat itu sih ekspektasi kita berubah? Ya, karena gini, setiap ada kemajuan teknologi, itu kayak naikin standar normal kita soal kecepatan. Sedikit demi sedikit gitu. Kita jadi terbiasa sama respon yang serba instan. Seolah-olah ya kita ini bisa melampaui batas-batas kemanusiaan kita, terutama batas waktu. Jadi begitu kita masih harus nunggu, sekecil apapun jedanya, rasanya itu jadi kayak gangguan besar. Kayak nggak terima gitu kita masih punya keterbatasan. Nah, sumbernya menyebut ini spiral. Karena rasa cemas karena nggak bisa cepat itu mendorong kita pengen lebih cepat lagi. Tapi ironisnya, itu malah bikin kita makin sadar sama keterbatasan kita. Terus cemas lagi, muter aja di situ. Ada tekanan sosialnya. Tepat. Ada istilahnya ketidaksabaran sosial. Gampangnya gini, kalau di kantor Anda, misalnya udah jadi kebiasaan kalau email itu harus dibalas, katakanlah dalam sejam. Mau nggak mau, Anda kan merasa tertekan ya buat ngikutin ritme itu. Bukan karena Anda pengen, tapi ya biar nggak dianggap lambat atau nggak kompeten. Jadi ada tekanan bareng-bareng itu buat terus ngebut. Ini menarik ya, dan sumber ini kan bahkan ngasih analogi yang lumayan bikin kaget ya dari Stephanie Brown. Dia bandingin dorongan buat terus lebih cepat ini sama kecanduan alkohol. Gimana tuh penjelasannya? Intinya sebetulnya mirip, sama-sama usaha buat ngendaliin sesuatu yang, ya, pada dasarnya nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Waktu, keterbatasan diri, itu kan. Kita cemas nih, merasa ketinggalan sama laju dunia. Terus solusinya apa? Ya kita coba bergerak lebih cepat lagi, biar cemasnya reda. Nah, ini mirip sama orang yang minum alkohol buat lari dari masalah. Mungkin sesaat rasa lega, ada ilusi kontrol gitu. Tapi ya, akar masalahnya, keterbatasan diri, rasa nggak nyaman, itu nggak hilang. Malah kecemasannya bisa jadi lebih parah nanti. Tapi anehnya kan, kecanduan kecepatan ini seringnya malah dapat pujian ya. Dianggap orang ambisius, produktif gitu. Nah, persis. Itu dia ironi terbesarnya. Kalau alkoholisme kan jelas ya, ada stigma negatifnya. Tapi dorongan kompulsif buat terus lebih cepat ini seringkali malah dibungkus jadi hal positif. Wah, etos kerjanya tinggi, dedikasinya luar biasa, gesit banget orangnya. Padahal, ya menurut sumber ini, di baliknya itu seringkali ada mekanisme yang sama. Cemas, terus upaya lari dari keterbatasan, kita jadi kayak ngejar sesuatu yang nggak pernah terasa cukup cepat. Oke. Terus kalau kita udah ngerasa kejebak nih di spiral ini, penawarnya apa dong? Sumber ini kan ngarahin ke kesabaran. Tapi gimana caranya sabar jadi solusi di dunia yang kayaknya nuntut kita lari terus? Rasanya kok agak melawan arus gitu ya? Kuncinya itu di pemahaman kita soal sabar. Sabar di sini tuh bukan berarti pasif ya, bukan nyerah gitu aja. Tapi lebih ke penerimaan aktif terhadap realitas, termasuk realitas keterbatasan kita. Ada cerita menarik dari M. Scott Peck di sumber Anda. Dia ini kan ngakunya awam soal mesin mobil ya. Suatu hari, rem tangan mobilnya macet. Nah, alih-alih panik, coba ini itu secara acak, dia paksa dirinya buat diam sejenak. Diamati itu mekanisme remnya dengan teliti, meskipun dia nggak nyaman karena ya dia nggak tahu mesti ngapain. Jadi, justru dengan berhenti sejenak, mengamati dalam kondisi nggak nyaman, nggak tahu itu, malah bisa nemu solusi, bukan malah buang waktu. Tepat sekali. Justru karena dia nahan dorongan buat buru-buru beresin masalahnya,
atau lari dari rasa nggak pasti itu, dia jadi punya ruang buat mikir, buat paham. Kesabaran di sini artinya ya, berani ngadepin masalah tanpa langsung cari jalan pintas. Belajar bekerja bersama keterbatasan kita, bukan malah ngelawan habis-habisan. Dan akhirnya, Peck nemu cara simple buat benerin rem itu. Justru karena dia ambil jeda buat bener-bener ngelihat. Terus, gimana cara praktisnya nih buat kita ngelatih otot kesabaran ini? Di tengah kesibukan sehari-hari? Sumber Anda nyaranin beberapa hal praktis ya. Pertama, coba deh secara sadar kita latihan nerima. Kalau masalah, hambatan, penundaan itu ya bagian normal dari hidup. Bukan sesuatu yang aneh atau musuh yang harus segera dibasmi. Kedua, coba terapkan apa yang disebut inkrementalisme radikal. Maksudnya, fokus aja ke kemajuan kecil tapi konsisten setiap hari pada hal-hal yang penting buat Anda. Jangan terobsesi pengen cepat selesai atau bikin lompatan besar. Termasuk saran buat berhenti ngerjain sesuatu pas jatah waktu hariannya habis. Meskipun lagi semangat-semangatnya gitu. Wah, ini agak aneh ya kedengarannya. Betul. Justru itu bagian dari latihannya. Berani bilang cukup untuk hari ini, bahkan pas lagi produktif banget, itu ngelatih kita buat, menoleransi proses yang belum selesai, nahan dorongan buat tancap gas terus. Nah ini pelan-pelan ngebangun kapasitas kita buat sabar, buat bekerja dengan ritme yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya nih ya, ketidaksabaran kita yang makin menjadi-jadi ini, mungkin bukan semata-mata efek samping teknologi doang ya, tapi lebih kayak cerminan pergulatan kita yang lebih dalam gitu ya. Ngelawan keterbatasan waktu dan ya keinginan buat selalu pegang kendali penuh atas segalanya. Iya, persis. Dan solusi yang ditawarkan sumber Anda ini, uniknya, bukan nyari cara biar bisa lebih ngebut lagi. Justru sebaliknya, solusinya adalah ngembangin kapasitas internal kita sendiri buat bersabar, buat nerima keterbatasan yang memang ada, dan malah nemuin kekuatan justru di dalam jeda itu, dalam kemampuan kita buat nunggu, buat ngamatin dengan tenang. Ini ninggalin satu pertanyaan yang cukup dalam ya buat Anda renungkan. Di tengah dunia yang rasanya nggak pernah berhenti nyuruh kita buat lari lebih cepat, gimana kalau ternyata jawaban, ide, atau mungkin solusi terbaik yang lagi Anda cari itu justru tersembunyi di kesediaan Anda untuk sesekali, ya, melambat, ngambil jeda, dan nunggu tanpa panik. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.